warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam dan kebajikan salam sejahtera untuk kita semua. Sap warga Nebal, gimana kabarnya? halo, semoga kabarnya baik-baik aja lah ya. Jadi selamat datang di channel Nemax YouTube channel. Di sini kita bakal ngapain sih? Kak Happy kasih tahu nggak sih? Of course, sesuai judul ya, ini kita bakal podcast. Tema podcast hari ini tuh sangat unik. Tapi sebelum kita podcast, mending kita kasih tahu NMP itu apa sih, Del? NMP itu Nemax Podcast. Jadi Iya. di sini kita bakal cerita-cerita yeping banyak hal yang bakal kita obrolin di NMP ini. Betul. Untuk pertama kali nih, first episode banget. Iya, Kita perdana bakal nih. pakai tema apa, Kak? Kasih tahu dong. Temanya sangat menakjubkan ya. Ya, temanya adalah Dream University. Here Here I come. Tentunya narasumber yang kami undang pada hari ini dan kali ini sangat-sangat wow banget lah ya. Yes, of course. Yang pastinya bakal memotivasi kalian yang ingin masuk SNBP walaupun SNBT. Ya guys, itu penting banget. So, sebelum kita manggil narasumber, kita kenalan dulu gak sih? Iya, kita kan baru muncul Iya, nih. kita baru muncul nih. Masa nggak kenal sama kita sih? Gitu. Boleh dari kakak dulu gak sih? Okay, let me introduce myself. My name is Happy Naira Arifianto from 11th grade. Kalian bisa panggil aku Happy as usual. Aku Deliana dari 10th grade atau 10-5. You guys can call me Adele. Iya. Siti Adele. Jadi kita berdua sebagai Host. pembicara di sini ya, Yes. host. Ya, jadi jangan bosan ya lihat muka cantik kita. Wih, mood gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita panggil kalian narasumbernya. Iya gak sih? Narasumber, silakan masuk. Yeay, tepuk tangannya boleh. Oke, jadi ada dua kakak cantik guys. Oh my god, aku tersipu malu. Oke, before we start kita kenalan dulu gak sih? Ya kan kita baru lihat lagi gitu ya kan. Jadi kita harus kenalan gitu kan. Boleh gitu. dong kenalan dulu sama kakak Iya. cantik ini. Dari mana dulu nih Del enaknya? Coba mau dari mana dulu? Coba. Ya? Apa mau sweet dulu? Dari aku deh. Oh, dari dulu ya. Oke. Halo semuanya, kenalin nih, aku Regita Juliandari dan aku anak Semansa 58 teman-teman. 59 kayaknya muda banget ya. Nah, aku itu dari 12 MIPA 1. Nah, kebetulan juga nih temen aku di sebelah itu juga dari 12 MIPA 1. Iya. Halo semuanya, aku Anindita Rahmazianti, biasa dipanggil Anin. Aku dari angkatan 58 juga, satu kelas sama Regita. Nah, salam kenal semuanya. Oke, sudah kenal ya guys. Jadi nama kakak sebelah adalah Kak Regita dan ini Kak Anin. Oke. Di sini kita bakal bahas tentang seputar SNBP ya Del ya. Yes. Betul banget gitu. Tips and trick for fun fact, Kak Regita dan Kak Anin ini salah satu siswi yang masuk eligible dan tembus PTN. Cakep banget. Tepuk tangannya dong. Nah, itu aku benar-benar kaget banget sih kakak-kakak sekalian kayak bisa masuk eligible apalagi tembus PTN gitu ya kan. Kayak very wow, amazing gitu ya. Ya enggak sih Adel? Wonderful, Unbelievable. Ya. Oke. Aku kepo nih Kak, kayak kakak tuh sebelumnya ya datang ke sini tuh naik apa sih gitu kan ini kan kita kayak tag-nya sore ya kayak ini pasti capek gak sih kakaknya keberatan gak sih kira-kira gitu? Kalau aku nggak keberatan sih ya, soalnya kan diundang sama MSN nih officially pertama kali episode pertama gitu kan, masa keberatan kan nggak mungkin kan. Aku seneng banget. Aku tadi kebetulan kesini naik angkutan umum. Kalau Kak Regita gimana? Naik buruk? Naik buruk? Kebetulan karena buruk kayak pakai nama Nabi Muhammad itu teman-teman. Masya Allah. Jadi aku pakai angkutan umum aja ke sini. Karena ya walaupun agak jauh tapi gak merasa keberatan banget karena aku baru pertama kali banget ke ada event kayak gini atau podcast kayak gini. Pas pertama kali aku dengar juga ada podcast kayak gini kayak wah, Nebal punya podcast tuh keren banget sih teman-teman. Keren dong, Nebal nih bos, single. Oke, karena tidak mengulur waktu ya kita biar cepat. Iya, biar cepat. Karena kalian juga pasti penasaran gak sih sama gimana sih kakak-kakak ini lolos gitu. Iya, lolos. Tebus gitu. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke.
Pertanyaan pertama apa tuh Del? Di Bisikin. first question ya, aku tuh benar-benar kepo nih sama kakak-kakak waktu dengar SNBP, Salah. kakak itu semangat atau takut duluan? Dua dari aku kali ya. Iya. Nah, aku tuh denger SNBP itu pas kelas 10 aku ingat banget. Nah, pas aku tahu apa itu SNBP itu aku semangat banget nih karena aku tuh yakin kalau di SMA tuh aku bakal punya potensi buat dapat nilai bagus, terus juga bisa ngumpulin prestasi. Itu juga pastinya diiringin sama usaha aku gitu kan. Nah, walaupun emang ya SNBP kan banyak yang bilang kayak nilainya bagus, prestasinya banyak, tapi belum tentu masuk SNBP. Dan kalian gak asing gak sih kalau SNBP itu sering disebut dengan jalur langitnya gitu kan. Nah, tapi teman-teman, aku pas itu tetap meyakinkan diriku kalau selama aku bisa, aku terus berusaha, yakin nih sama usahaku, terus apalagi diiringi doa itu pasti banget nih, itu aku pasti lolos teman-teman. Jadi rasa takut tuh kayak hilang gitu loh dengan rasa semangat aku gitu. Jadi benar-benar tuh emang doa tuh paling ampuh Bener ya. banget. Iya. Tapi kita juga harus diiringi dengan semangat, dengan upaya apapun usaha semuanya. Iya, jadi harus optimis, ikhtiar dan bertawakal ya. Kalau Jadi- Kanin gimana? Kalau Kanin gimana nih? Kalau aku pribadi waktu awal dengar kata SNBP itu waktu mau masuk SMA. Jadi sebenarnya SNBP tuh yang menentukan aku nih buat milih Semansa SMA 1 Kabupaten Tangerang tuh SNBP. Jadi waktu itu rasanya semangat, penuh ambisi, pokoknya pengen masuk sini biar Semansa itu bisa mengantarkan aku ke PTN yang aku mau dengan jurusan yang aku mau gitu. It's a great choice Iya, ya. Itu sangat-sangat pilihan yang udah matang sih Iya. kalau dari umuran yang masih muda udah mikirin saya, wah SMP aja dipilihin gimana kita bisa tembus ke SMP. iya. Jadi usahanya dari 0 tiba-tiba jadi 110% gitu. Melonjak tinggi ya bagus ya. Oke, Ya move bahagia to the sih. next question. Oke, the next question is selama persiapan SNBP nih atau pendaftaran SNBP gitu. Ada nggak sih hal absurd yang mungkin kayak bakal keinget terus selama sepanjang umur hidup gitu? Ada nggak sih Kak gitu? Kalau aku pribadi ya, hal absurd itu kan kayak konyol gak sih kalau absurd kan. Kalau aku sih nggak ada ya, aku justru malah kayak lempeng aja gitu, jalannya lurus gitu. Tapi ya walaupun terseok-seok karena kan ya kita kan kalau mau SNBP tuh harus memperjuangkan nilai kita ya. Jadi tuh kayak ya di situ sebenarnya nggak absurd sih, lebih kayak gimana ya caranya gitu aja sih waktu itu. Aku nggak punya hal absurd, malah adanya hal sedih sih waktu itu. Gitu. Kalau karya kita gimana nih? Kalau dari aku, hal absurd tuh mungkin nggak terlalu yang konyol gimana, cuman aku yang bener-bener aku ingetin sama persiapan SNBP tuh ketika kelas 12 semester 2 itu kan pastinya anak-anak kelas 12 itu ada yang namanya konsul ke guru BK nih. Betul. Nah, pada saat itu aku tuh bener-bener kayak orang yang bolak-balik banget ke BK. Padahal aku tuh udah tahu jurusan sama univ tuh aku tuh apa gitu yang aku pilih. Sampai ya guru BK itu bilang, kamu lagi ngapain kesini kan udah tahu. Itu sih yang bener-bener bikin aku inget dengan persiapan SNBP itu guys. Itu jadi kayak paling membekas lah Bener ya. Ya terkadang momen apapun yang teringat itu kadang kayak bikin kita kayak keinget pas dulu SMA pernah konsul terus-terusan apa guru BK bosen kayak kamu lagi bosen saya gitu. Next question please. Oke, to the next question. Ada nggak sih nilai kakak di semester tertentu ada yang jeblok? Gimana gitu kakak cara ngakalinnya atau trik-triknya mungkin? Kalau dari aku mungkin yang bener-bener sampai jeblok banget tuh nggak ada, cuman ya sempet banget teman-teman tuh turun banget itu di kelas 11 semester 2 nih. Nah, kalian juga kan lagi semester 2 nih lagi hektik-hektiknya Betul banget kan. hektik. Pada saat itu tuh bener-bener aku turun banget dan cara aku mengatasinya adalah yang pertama aku harus tahu dulu penyebabnya tuh apa. Nah, pada saat itu ternyata aku tahu kalau aku tuh gak bisa ngatur waktu aku. Jadi di kelas 11 semester 2 tuh pas itu bener-bener tugas iya, gelar karya juga iya teman-teman, dan aku harus belajar. Dan gelar karya tuh bener-bener aku pas itu ke rumah temen aku kerja kelompok buat gelar karya itu sampai pulang malam. Jadi aku gak ada waktu buat belajar. Padahal kalau aku menggunakan waktu aku sebaik mungkin itu aku bisa. Jadinya aku nyari solusi lah. Aku buatlah jadwal dan aku konsistenin solusi aku itu. Dan alhamdulillahnya nih di semester
5 atau kelas 12 semester 1 itu nilai aku lagi meningkat lagi nih teman-teman, dan lumayan pesat. Nah, itu yang membuat aku juga mungkin bisa lolos di SNBP. Oh. Itu bener-bener ini banget ya, kayak konsisten is key. Iya, jadi kalau ada kemauan pasti hasilnya pasti wow. Ada gitu. Iya, pasti sangat-sangat meningkat, guys. Lebih tinggi dari Burj Khalifa. Yes. Kalau Kanin gimana nih? Can you spell that? Oke, Boleh kasih tahu kan nih ya. kalau aku nilai anjlok atau jeblok tuh bisa di ulangan harian gak sih? Kalau di rapot kan nggak mungkin kan jeblok yang kayak sejeblok-jebloknya tuh paling berapa sih gitu kan. Kalau aku sih tipsnya, aku tuh punya nilai yang selalu bener-bener nggak pernah bisa aku nyentuh angka 9 tuh aku punya. Itu di mata pelajaran matematika peminatan. Itu aku bener-bener gimana sih caranya supaya bisa nyentuh angka 9 tuh gimana gitu kan, nggak bisa gitu. Ternyata emang aku tuh nggak suka di pelajaran itu, jadi ya gimana gimana dong kalau nggak suka kan belajarnya juga berat kan. Akhirnya aku tipsnya atau triknya itu tuh aku ngejar di mata pelajaran lain, mata pelajaran yang aku suka nih. Misalnya aku suka biologi, aku suka bahasa Inggris, jadi aku ngejar tuh materi-materi di situ. Aku harus aktif, nilai ulangan harus bagus gitu-gitu. Jadi pokoknya nilai yang anjlok itu bisa diangkat gitu sama nilai aku yang aku suka gitu. That's a good tips gitu ya. Iya betul. It's absolutely amazing sih. Aku juga pribadi kayak lebih ke fokus satu yang aku minat dan aku bisa gitu. Iya, daripada kita harus capek-capek ke semuanya, padahal yang kita minatin tuh beberapa doang. Iya. Itu malah nyampe-nyampein diri. Iya, daripada borong semua mending kita fokus ke satu hal yang kita bisa. Iya. Jadinya tujuan kita tercapai. Betul. Salam Borae. Apa ya, aku juga merasa gitu sih, kayak misalnya kalau aku kayak hektik gitu ya, kayak tugas masak kan gak cuma 1 2 kan ya, of course. Apalagi aku sedang mengalami yang ya gitulah, sangat susah gitu ya kan, sangat susah untuk manage waktu, dan aku juga mencoba untuk fokus ke satu hal yang aku bisa dan aku bisa manage gitu ya, dan alhamdulillahnya ternyata sih approved by Happy. Ya intinya pintar-pintar manage waktu ya. Iya betul. Itu sangat bagus, sangat kepakai. Next question please. Next question is, aku penasaran banget nih. How about kalau misalnya kayak kakak pertama kali lihat layar biru di SNBP tuh perasaannya gimana sih? Kalau aku waktu itu pas pengumuman, kebetulan yang buka bukan aku guys, yang pertama buka tuh bukan aku. Jadi gimana ya, feel-nya tuh beda kan ya kalau udah tahu dari orang tuh beda gitu. Jadi waktu itu tuh yang buka itu pengajar dari tempat les aku. Terus dia telepon aku waktu itu, terus dia kirim SS-annya. Tapi karena di WA aku itu nggak auto save, jadi aku nggak bisa kan lihat seutuhnya gitu gimana. Jadi aku tuh harus download dulu, tapi kan udah kelihatan tuh ya blur-blurnya tuh warna biru-birunya itu kan, kayak ya itu udah ini beneran gitu kan. Akhirnya aku save lah, aku download itu, ternyata beneran itu SS-annya emang biru, ada nama aku, ada nama PTN yang aku mau, ada jurusan yang aku mau gitu kan. Habis itu aku cari lah ya kakak-kakak itu, karena kebetulan itu hari itu aku juga lagi les, jadi aku langsung ke tempat kakak-kakak itu yang biasanya ada di situ gitu kan. Tapi aku nggak ketemu tuh di situ. Akhirnya aku buka sendiri pakai website di HP aku, buka sendiri pakai di website HP aku. Ternyata bener warna biru, itu bener-bener perasaannya campur aduk banget, campur aduk mix feelings ya. Perasaannya tuh antara senang, sedih, harus kayak puas gitu tuh ada banget gitu perasaannya, sampai gemeterannya tuh masih kerasa sampai sekarang gitu. Gemetar dak dikduk. Betul. Wow. Iya. Oke, kalau aku sendiri tuh ya pasti siapa sih yang gak seneng banget kalau ada layar biru di depan pas pengumuman tanggal 18 Maret kemarin, teman-teman. Nah, itu juga sama dialamin sama aku juga. Saat itu aku bener-bener seneng banget, gak nyangka kayak ini beneran nih aku bisa lolos. Apalagi kan ya SNBP itu kan banyak bobotnya atau banyak penilaiannya, gak Betul, menentu betul. teman-teman, makanya dipanggilnya tuh jalur langit gitu kan. Iya. Nah, satu juga benar-benar pas aku seneng juga, aku juga kayak benar-benar merasa apa yang aku usahakan benar-benar dari dulu banget, benar-benar kayak aku belajar sampai begadang mungkin, terus ngerjain tugas masa yang banyak ini kan, aku benar-benar guys ngerjain tuh sampai begadang, kadang nggak tidur, sumpah aku gak bohong. Itu sampai kayak harus belajar juga kan karena mau ulangan atau gimana, itu benar-benar terbayarkan banget dengan SNBP itu. Kayak gitu sih kalau buat aku.
Betul banget. Iya, apa sih, kayak misalnya kalau ada ulangan ya, kalau aku setiap ada ulangan nih, ulangan apapun lah, mau itu gampang, mau itu susah, aku pasti nggak tidur. Bener-bener gak tidur sama sekali karena mau hasil yang terbaik ya, pastinya kita Yes. berusaha, Banget. mau hasil yang terbaik gitu ya kan. Tapi ya tetap aja aku remet. Ya nggak apa-apa sih, kayak yang penting Mungkin karena sistemnya SKS kali. iya. Kok tahu sih? SKS tuh jangan banget, jangan. Iya, jangan banget, jangan ditiru. Tapi kadang SKS tuh aku ini tahu beruntung kayak misalnya aku SKS nih ulangan gitu ya kan. Dapat 85 gitu. Ih, Itu keren banget. berarti Lama dapetnya gak dapet juga. wah sedih sih. Aduh. Sedih banget kalau gitu. Apalagi yang nyontek gak dapet 85. Gak boleh nyontek ya guys ya. Itu haram, itu tidak boleh. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Tapi Oke. Allah juga Maha pengampun. Iya, iya lagi bener Iya. ya. Next question. Ayo, next question. Nih, kalau aku lihat ya dari angkatan kakak-kakak, banyak banget yang kelimpungan sama SNBT. Boleh gak sih kasih kata-kata semangat buat mereka? Buat teman-teman 58 yang kemarin nih udah SNBT, karena kan SNBT udah juga kan kemarin terakhir mungkin di tanggal 4 atau 5 gitu ya teman-teman. Teman-teman benar-benar harus kasih ruang keikhlasan buat hasilnya nanti di tanggal 28. Percaya pokoknya sama usaha kalian. Kalian tuh udah keren banget mau nyoba SNBT, nyoba 3 jam duduk gituin itu di depan komputer ya. Itu udah keren banget. Pokoknya harus percaya apa hasilnya dan itu pasti yang terbaik buat kalian teman-teman. SNBT bukan akhir ya teman-teman. Betul. Kalau dari aku ya pokoknya kalian walaupun udah selesai nih berarti udah selesai kan perjuangan kalian mengejar SNBT, pokoknya tetap harus berdoa sama yang di atas. Pokoknya apapun itu harus didoain. Pokoknya sampai kalian dapet apa yang kalian mau tuh harus doain. Udah gitu jangan lupa bersyukur kalau nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Gitu. Iya, semuanya ada hikmahnya ya Del ya. Betul. Iya, gak semuanya 100% lancar. Kalau apapun yang kita mau gak didapetin, pasti yang Allah rencanain lebih bagus. Iya. Siapa tahu misalnya kalau kita pengen ke sekolah itu tapi kita nggak lulus, mungkin sekolah itu lingkungannya toksik gitu. Jadi Iya. Allah maunya ke sekolah ini aja, kamu bakal jadi anak baik gitu. Tapi itu terus ya. Karena kalau misalnya kita nggak bisa di jalur tertentu pasti ada jalur lain yang wah lebih Iya bagus. betul, yang lebih fit on yourself gitu, yang bisa jadi zona nyaman gitu, bisa jadi diri kamu sendiri di sono daripada kamu terpaksa di situ ya kan, Iya, malah jadi nggak betul. diri sendiri, capek batin, capek mental, nyusahin gak sih? Iya Iya banget. kan, jangan kayak gitu ya guys ya, harus bener-bener mantepin diri, mantepin mental, mantepin semuanya gitu. Next question gak sih? Oke, next question. Ini aku sebagai anak kelas 11 dan juga anak kelas 10 ya. Adalah mungkin kita butuh pencerahan kali ya. Ini aku takut sama juga banget ya. Oh my god. Aku Jangan butuh nangis pencerahan dulu nih please. kan terkait jadi anak SMA gitu. Itu kan sangat-sangat perubahan yang sangat-sangat wow gitu kan. Pastinya tentang tugas or something else gitu. Apalagi kurikulum kan berubah-ubah. Ada nggak sih Kak tips-tips di SMA ini apa sih yang harus dipentingin gitu? Adakah nilai, mata pelajaran, lomba-lomba, maupun relasi berbentuk teman ataupun organisasi gitu? Jadi boleh ditumpahkan gitu. Oke, kalau menurut aku selama di kehidupan SMA ini dengan yang tadi Happy tanyain ke aku, yang mana tuh yang paling penting? Menurut aku tuh semuanya bersinergi guys. Jadi kalau itu tuh emang satu paket. Jadi kalian tuh harus melakukan semua itu antara mana nih yang penting, nilai kah, teman kah, mental kah, lomba-lomba kah, atau relasi kah, itu semuanya penting banget banget. Jadi kalian tuh harus mencoba semua itu, nggak ada yang mana yang paling penting karena itu semua itu satu paket. Kalau kalian bisa satu pasti semua kalian bisa dan itu bakal jadi gampang di hidup kalian. Kalau menurut aku walaupun memang tadi tuh yang tadi disebutin sama Happy itu tuh benar-benar berhubungan satu sama lain, jadi nggak bisa dipisahin gitu loh. Tapi jika memang kalian mau fokus di SNBP, jangan lupa teman-teman SNBP itu nilai itu penting. Kemudian jangan salah, prestasi lomba-lomba itu yang berlinear dengan jurusan kalian yang ingin pengen tuh penting juga. Relasi itu apalagi teman-teman, penting banget. Jadi jangan nganggap ini mah penting nih tapi relasi nggak penting, itu salah sih kalau menurut aku. Karena dengan kita punya relasi itu tuh kita tuh lebih berkembang gitu loh, kita lebih
maju dari orang-orang yang cuma mikirin nilai tapi pengennya nyumput aja gitu loh, nggak mau kenal sama orang lain gitu. Jadi kalau menurut aku bener-bener penting semuanya teman-teman. Ternyata relasi itu juga penting ya guys, karena Iya. itu berkesinambungan dengan semua hal yang dikatakan oleh Kak Happy tadi, kayak nilai, prestasi, semua juga pasti ada relasinya. Iya Sih. betul, karena kita juga makhluk sosial ya. Iya. Kita harus mau gak mau menyambungkan hal tersebut menjadi satu, biar kita menjadi menjadi manusia yang lebih baik gitu, Iya. pribadi yang lebih baik dan menjadi yang terbaik bagi diri kita sendiri. Anjir, gila. Mosan Saranghayo dulu, saranghayo 1, 2, 3. Saranghayo. Tapi apa ya? Aku juga kadang mikir gitu sih, apa sih yang harus dipentingin? Karena kan emang bertabrakannya, kayak harus main sama teman iya buat relasi, buat healing dan lain-lain. Tapi aku bisa memanage-nya gitu kan. Jadi kita harus belajar ya, bisa mensatukan hal tersebut dan menjadi wow gitu. Dar gitu. Absolute cinema. Next question. Ya, oke. Aku tuh mau nanya, karena kakak-kakak kan udah mau kuliah nih, beneran udah pasti beda gak sih fasenya, kayak wah udah gak SMA lagi, udah wah ini udah bener-bener beda gitu kan pasti. Kakak-kakak udah ada planning belum dari study atau living di mana? Kalau mungkin kakak-kakak yang rantau, boleh. Oke, jadi aku tuh bener-bener bersyukur banget ya dengan aku lolos SNBP ini. Aku tuh punya lumayan banyak waktu buat mempersiapkan untuk kuliah nanti nih teman-teman. Nah aku tuh kayak udah memikirkan apa sih yang bakal aku butuhin pas nanti kuliah. Apalagi walaupun memang nih teman-teman aku nanti bakal di Bogor. Nah walaupun memang di Bogor itu aku nggak bakal PP, aku itu bakal ngerantau juga, bakal jadi anak rantau nih teman-teman. Apalagi kan ini kali pertama banget ya dari SMA suka PP, ini tiba-tiba ngerantau. Itu pasti banyak banget ya harus aku siapin, yang aku harus pelajarin gitu loh. Gimana sih tinggal jauh dari orang tua kayak gitu kan. Terus habis itu aku juga mulailah buat kayak planning kuliah nanti. Aku mau ngapain aja sih di semester 1, semester 2, bahkan sampai semester 8. Walaupun memang masih umum, tapi aku bener-bener mempersiapkan nih di kuliah nanti mau ngapain, dan nanti aku nggak melongo-melongo aku mau ngapain ya nanti di kuliah kayak gitu sih. Aku lebih bener-bener mempersiapkan apa aja yang bener-bener aku perluin di perkuliahan nanti. Kalau aku karena aku ini lumayan jauh ya guys kuliahnya, lumayan. Kalau Bogor kan maksudnya masih deket-deket sini ya, masih bisa nih naik kereta berapa jam lah gitu Ya. kan. Kalau aku lumayan jauh nih, aku kebetulan kuliahnya di Purwokerto, jadi Wow, aku tuh udah beda persiapin provinsi. apa ya, tempat tinggal atau aku bakal living di mana. Aku udah punya kosan yang aku mau tinggalin nanti selama aku kuliah di sana. Terus juga aku juga kalau buat planning belajar, aku udah lumayan mempersiapkan, karena ibaratnya jurusan yang aku akan jalani ini kan materinya sangat sangat amat banyak ya. Jadi aku harus prepare lebih awal daripada yang lain. Itu juga keuntungan dari SNBP ya, karena kita bener bisa bisa prepare well gitu kan. Jadi aku udah lumayan lah mempersiapkan segala-galanya, itu udah oke gitu. Iya, Itu benar-benar wow sih menurut aku. iya that's right. Kayak mungkin emang aku masih terlalu muda, masih kelas 10, jadi aku kayak wah mereka bener-bener kayak tadi kata Kak Regita, aku udah planning dari buat semester 1 sampai semester 8 nanti. Wow, aku Kaget ya, planningnya udah jauh gitu. iya, aku tuh selalu tipe orang yang bukan tipe orang yang terstruktur gitu. Aku dar. Dadakan ya, Yes. kayak tahu bulat. Editor tolong ada tahu bulat di sini. Ding gitu. Oke. Oke, tadi jawabannya amazing banget gak sih? Next question kali ya. Aku tuh penasaran banget ya. Kakak-kakak ini tuh kan udah lolos SNBP, alhamdulillahnya ada tembus PTN ternama gitu ya Iya kan. betul. Aku tuh pengen banget dikasih kata-kata motivasi gitu kan, biar semangat gitu ya kan. Apalagi anak-anak kelas 10 juga butuh motivasi, dan mungkin anak kelas 10 yang menonton ini mendapat pencerahan gitu ya kan. Apalagi anak kelas 11 sekarang semester 2. Pusing. Oke. Langsung aja kali ya. Kata-katanya ke hari ini. Kata-kata hari ini gitu ya. Oke, jadi kata-kata ini tuh bener-bener aku terapin banget, aku pegang banget. Jadi kata-katanya adalah teman-teman, buat teman-teman pokoknya semuanya yang lihat podcast ini nih,
bahwa gak ada mimpi yang terlalu tinggi, tidak ada jalan yang terlalu jauh selama kita itu mau berusaha dan yakin terhadap usaha kita, terus diiringi doa pastinya ya. Itu percayalah teman-teman, itu pasti bakal bisa kegapai dan bisa melalui itu semua. So buat teman-teman yang merasa mimpinya terlalu tinggi, jadi kayak gak mampu lah mimpiku terlalu tinggi, ataupun ada nih kali yang ngomong kalian mimpi kamu terlalu tinggi, itu jangan didengerin ya teman-teman, karena bener pokoknya mimpi itu nggak ada yang terlalu tinggi, yang penting kalian tuh mau berusaha, itu sih buat aku. Kalau kata-kata dari aku, the only way to achieve impossible is believe that is possible. Karena di dunia ini nothing is impossible guys. Jadi semua harus ada usahanya, baru kalian tuh bisa wujudin semua ketidakmungkinan itu. Jadi pokoknya tetap berusaha, berdoa dan bertawakal, gitu aja. Wah, Paham banget. Paham gak Del? iya paham. Paham. Nggak perlu Kak Gem udah paham. Penonton juga harus paham ya. Kalian harus catat guys, emang. Iya, take a note please gitu. Iya, take a note. Ini harus banget Tulis. diterapin ya. Hmm. Dari kata Karegita dan Kak Anin itu berpengaruh sih. Gak cuman kata-kata, tapi kayak langsung hati lu tuh kayak langsung duk gitu loh, kayak cep gitu, kayak Shinza Sasageo banget. Oh gitu. my God. Maaf Bu Ibu. Oke, makasih ya untuk kakak-kakakku sekalian yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya Del ya. Iya, aduh maaf kita kepo Ya, banget. maaf kita kepo, maaf kita kayak apa sih, kayak linglung langlong leleng gitu. Karena kita nih butuh tujuan. Iya. Punya tujuan. Butuh tujuan. Ya kita butuh tujuan, benar. Kita Iya, butuh tujuan dan butuh kita juga punya tujuan. Kita punya tujuan dan kita butuh cara kita Iya. menggapai tujuan tersebut. Iya, kita butuh aspirasi ya, aspirasi, terus masukan-masukan dari orang kayak gimana sih caranya begini-begini biar kita menyerapi dan kita menemukan jalan kita sendiri. Iya. Begitu. Betul. Jadi kita nggak hilang arah ya. Hmm. Jadi kita tidak salah Google Map gitu. Jadi kita tidak buta arah gitu Iya, ya. jangan mau disasarin Google Map ya. Iya, jangan mau disasarin sama oknum-oknum yang tidak baik. Kalau kata Brandly sih, maaf kalau salah. Wih, Brandly Apple. Ikonik itu. Wih, aku sih user ini. User apa coba tebak? GPT. Tahu lagi. Gak buat referensi sih, buat referensi. Kalau tuh maksudnya kan buat make sure aja apakah sesuai AI ini tuh benar. Tidak gitu. Selanjutnya aku jadi di jurnal gitu Del. Iya. Gitu Del. Jangan gitu ya Del. Kalau kata Brandly, maaf kalau Oke. salah. 40 salah bakal dimaafin. Iya, 40 kali salah bakal dimaafin. Oke. Salah. Itu jahat. Oh, ya udah sih, maaf. Oke. Sebelumnya terima kasih lagi ya Iya, untuk kita kakak-kakak. benar-benar Iya ini berterima kasih banget. yang mau sempatkan datang ya, sibuk-sibuk gini datang gitu kan, kita kan jadi gak enak ya Del ya. Iya. Gimana nih Del? Tapi kakak-kakaknya sebenarnya lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Iya, lagi sibuk apa nih? Sebenarnya karena nanti masuk kuliah itu masih di bulan Agustus ya kemungkinan. Jadi kita belum ada kesibukan yang padat banget. Mungkin bener-bener lagi masa persiapan aja sih. Jadi kayak datang ke podcast ini tuh sebenarnya gak ada kata mengganggu banget. Jadi kayak malah seneng banget bisa ada acara di waktu luang buat ke masuk nanti univ gitu sih. Lumayan banget guys. Kalau Kanin? Kalau aku sekarang nggak ada kesibukan sih, lebih bosen sekarang di rumah, udah terlalu muak di rumah, udah jenuh. Jadi kalau ada ajakan main tuh kayak ayo gitu, jadinya gas terus pokoknya sekarang gitu. Nyari healing gitu ya, spend time gitu ya, biar gak suntuk gitu. Ya aku juga kalau misal aku lolos SNBP, amin. Aku sih bakal suntuk juga sih. Tapi aku bakal cari beberapa referensi. Oke. That's all for today. Ya, thank you sekali lagi buat kakak-kakak kita yang manis, cantik, jelita ini. Tapi aku masih punya satu pertanyaan, ini beneran aku kepo. Apa pertanyaannya tuh? Ini kan memang first time kita membuka podcast. Iya, Menurut betul. kakak-kakak gimana? Oh iya, rasanya? kesan-pesan podcast Iya, kita kesan-pesan ini nih. mungkin Ini ya. kan perdana kita. Kayak kesan-kesan pesannya tuh gimana sih? Kan ini kita first time begitu gitu. Iya, boleh kali. Ya. Kesannya itu aku pas pertama kali ada yang ngajak aku, Kak mau nggak datang ke podcast, terus aku kayak mikir
wah nebal apalagi MSN dan waktu itu kayak wah banget teman-teman, karena dari pengalaman aku dari SMA tuh belum pernah ada ya teman-teman, dan ini keren banget pokoknya buat teman-teman anak 58 sama 59 pastinya. Itu aja sih kesan aku. Kalau dari Kak Anin mungkin Kalau aku kesannya gila banget sih, MSN sekarang improvisasinya bener-bener wow banget, patut diacungi 2 jempol. 10 Keren banget banget. 4 jempol sama jempol kaki. Boleh nih. Gitu sih kesannya ya. Oke, terima kasih ya untuk kakak-kakak sekali lagi sudah mau datang. Tapi sebelum penutupan kita ada mau kasih kesan juga gak sih Del? Apa tuh? Enaknya apa tuh Del? Apa ya? Apa tuh? Kepo nggak, Kak? Yang itu loh, yang Ya, apa tuh Del? Sebutin. kita kasih velocity dulu. Boleh, nggak sih? velocity kan dulu gak sih Kak? Boleh. Oke, musik. Musik dong. Kamu yang paling paham aku. Tua jadi satu belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Rasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Oke, tepuk tangannya dulu. Sekali lagi, aku dan Adele mau mengucapkan terima kasih, sangat-sangat terima kasih ya untuk kakak-kakak yang narasumber ini sudah datang ya ke podcast kita, bagi podcast perdana. Thank you buat semuanya, buat penonton jangan lupa subscribe, like, share, and comment. 10 iya, kasih komen ya. Kita harus podcast apa lagi dan bareng siapa lagi. Silakan bisa di komen ya. Nanti kita baca-bacain. Oke? Mungkin ada yang kepikiran kayak iya aku juga mau dong diundang podcast, boleh kali komen Boleh, kayak boleh. aku punya cerita Iya, gitu. silakan drop di comment section juga ya. Jangan lupa follow Instagram Nemax, oke? __. Iya, __max. Nanti kita taruh di sini ya. Oke, thank you for today. Ini sangat-sangat hari yang berkesan ya, Iya, tentunya. Betul. Iya, oke. Kita pamit. Oke. Terima kasih sudah menonton. Apa ya? Ya, can we say bye-bye today? Ciao. Okay. 1, 2, 3. Bye-bye.